Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah melaksanakan rutinitas pagi? Semoga sudah ya. Sudah sholat, sudah mandi, sudah sikat gigi. Dan tentunya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Jangan lupa absen ya, dan sarapan pagi supaya kita tetap sehat. Dan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan menerima pelajaran. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan lingkungan sayang. Nah, kalian suka tidak kalau ada lingkungan yang nyaman? Apa sih lingkungan yang nyaman itu? Kita nanti akan bahas ya. Bagaimana sih kita mendapatkan lingkungan yang nyaman? Simak ya sayang. Hak yang kita peroleh dari lingkungan itu, lalu kewajiban apa yang kita lakukan terhadap lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu yang ada di sekitar kita ya sayang. Jadi lingkungan itu berada di sekitar tempat tinggal kita. Lingkungan itu mencakup banyak ya sayang. Lingkungan itu bisa lingkungan rumah, lingkungan wilayah, jadi cukup luas ya. Bisa juga dikatakan lingkungan itu satu RT. Nah, lingkungan juga ada yang lingkungan rumah itu yang benar-benar di sekitar rumah kita. Jadi lingkungan itu cakupannya ada kecil dan ada besar ya sayang. Di situ difahami dulu bahwa lingkungan kita harus tetap bersih dan nyaman supaya kita bisa menikmati udara segar. Tentu kalian mau dong udara segar? Pasti mau ya. Nah, hak apa sih yang kita dapat peroleh dari lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hak yang kita peroleh dari lingkungan kita? Ayo, siapa yang tahu? Betul, kita memperoleh udara yang segar dan lingkungan yang nyaman. Lingkungan nyaman itu seperti apa sih? Yang bersih, tertata rapi, dan wangi. Kalau itu di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu kalau lantainya bersih habis dipel pasti baunya harum dan itu akan membuat kita nyaman. Sedangkan kalau di sekitar rumah halaman itu tidak ada sampah. Jadi kita juga akan nyaman, pemandangannya indah, udaranya segar, terdapat pohon, walaupun pohonnya tidak besar, tidak apa-apa menggunakan pot, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman, udara yang segar. Jadi kita dapat memperoleh hak, yaitu udara yang segar dan lingkungan yang nyaman. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman? Siapa yang tahu? Ya, bagaimana sih untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman? Pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi, hasil lingkungan yang nyaman itu akan kita peroleh jika kita melakukan kewajiban. Betul sekali. Hak yang kita peroleh udah
lingkungan nyaman, itu tidak lepas dari kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman. Siapa yang tahu? Betul sekali. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, siapa yang tahu? Merawat lingkungan. Menyapu, bisa memotong, memangkas tanaman supaya rapi, menanam pohon, mengepel lantai agar bersih dan wangi. Itu adalah kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar rumah. Dan secara cangkupan besar, yaitu lingkungan RT atau lingkungan wilayah tempat tinggal kita. Bagaimanakah jika kita tidak melakukan kewajiban tadi, tidak akan tercapai lingkungan yang nyaman. Nah, apa sih dampak lingkungan yang tidak kita jaga? Siapa yang tahu jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Berarti kita membuang sampah sembarangan dong, Bu Guru. Ya, betul sekali. Apa dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Betul, akan mengakibatkan banjir. Apakah banjir itu akan berakibat buruk terhadap kita? Betul, banjir itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akibat banjir apa saja sih yang bisa ditimbulkan? Ada yang tahu? Betul sekali. Akibat dari banjir itu adalah sampah yang semakin berserakan karena terbawa air, penyakit kulit, terus barang-barang menjadi kotor, air bersih pun tidak ada. Banjir itu sangat menyedihkan, sangat merugikan kita. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya sayang. Dampak jika tidak menjaga lingkungan itu diantaranya yaitu banjir. Yang kedua yaitu tanah menjadi tercemar. Kenapa bisa tercemar, Bu Guru? Tanah itu akan tercemar jika suatu pabrik mengolah limbahnya tidak bijak, maka membuang ke sungai. Selama berlangsung bertahun-tahun, maka tanah yang dilalui oleh limbah tersebut akan tercemar. Tanah yang tercemar itu seperti apa? Tanah yang tercemar itu tidak subur lagi ya sayang. Jadi tidak bisa untuk menanam pohon dan tanaman lain. Tentunya ini sangat merugikan kita. Jadi diharapkan untuk bisa mengolah limbah dengan baik ya. Amin. Dampak yang ketiga yaitu hutan gundul. Hutan gundul akan berakibat longsor, tanahnya menjadi longsor, dan banjir. Itu karena perbuatan manusia, yaitu melakukan penebangan secara liar. Jadi, melakukan penebangan pohon yang baik itu seperti apa sih? Penebangan pohon yang baik itu harus tebang pilih. Jadi, tidak semuanya ditebang, tetapi sudah ada tanaman yang sudah cukup besar untuk ditinggal. Jadi,
yang dipotong itu yang usianya sudah cukup umur ya. Jadi jenis tanaman di situ ada dua macam. Ada yang usianya misalnya 5 tahun dan ada pohon yang usianya 1 tahun. Jadi ketika ditebang pohon itu masih ada sisa-sisa pohon yang ditinggalkan. Seperti itu ya sayang, agar akibatnya tidak menjadi gundul hutan tersebut. Yang keempat yaitu polusi udara. Jadi lingkungan kita itu akan nyaman jika tidak ada polusi udara. Dari manakah asal polusi udara? Akibat dari kendaraan. Jadi kendaraan kan menghasilkan asap ya yang tidak baik untuk kita karena mengandung monoksida yang akan berakibat tidak baik ketika kita hidup, merupakan racun ya. Kemudian ada asap rokok yang biasa dikonsumsi oleh bapak-bapak, itu tidak baik juga ya, akan mengotori udara kita. Yang selanjutnya yaitu akibat pembakaran sampah maupun pembakaran hutan. Jadi, bolehkah kita membakar sampah ketika habis menyapu? Tidak boleh ya sayang. Pemerintah Kota Depok juga udah melarang pembakaran sampah. Jadi, sampahnya tidak dibakar ya setelah menyapu, tetapi ditampung dan dibuang ke tempat sampah. Dan lebih bijak lagi dijadikan pupuk ya sayang. Jadi, pelestarian lingkungan atau menjaga lingkungan dapat kita lakukan ya sayang, supaya dampak yang tadi dijelaskan tidak terjadi. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk pelestarian lingkungan? Siapa yang tahu? Ya, betul jawabannya. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak merusak tanaman dan lingkungan. Jadi kita harus menjaga kelestarian tanaman dan menjaga lingkungan ya sayang. Jangan dirusak karena kita mau menikmati hak kita, yaitu menikmati lingkungan yang nyaman. Apakah kalian setuju? Pasti setuju dong. Semangat ya untuk menjaga lingkungan yang nyaman. Dan kita akan merasakannya juga untuk kenyamanan kita. Ya, tiba di penghujung. Kita hari ini sudah belajar hak dan kewajiban ya sayang. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan kita. Dan bagaimana dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban kita. Dan bagaimana pelestarian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan soal nih, ada dua. Yang pertama, sebutkan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Sebutkan haknya dulu ya, apa, dan kewajibannya apa. Yang nomor dua, sebutkan dampak jika tidak merawat lingkungan. Tadi sudah dijelaskan, jadi kalau kalian menyimak dengan baik, pasti bisa menjawabnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah.